الأنبياء والمرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan di masjid yang luar biasa, masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan ibadah kepada menjadikan kita tanda bahwasanya kita masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita didudukkan sama Allah, karena tidak seluruh wong bisa duduk di sini. Itu yang perlu kita tanamkan untuk biar kita bersyukur bahwasanya termasuk wong terpilih, termasuk terpilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi wong yang min ahli taat, menjadi wong yang taat. Alhamdulillah. Katanya ketika kita ditunjuk sama Allah nikmat, dijaga. Fa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Katanya ketika kita ditunjuk sama Allah atau dijadikan sama Allah itu kenikmatan, dijaga sebenar-benarnya, sebisanya dijaga nikmatnya. Dengan apa? Jangan sampai ada maksiat di situ. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sungguh maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Kenapa menghilangkan kenikmatan? Tak terasa. Sama seperti wong yang nasallallahu salama, kita dijauhkan sama Allah rezeki yang ibaratnya tidak termasuk rezeki yang halal, rezeki yang haram atau rezeki yang tidak jelas antara halal atau haram. Itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat dibanding rezeki yang halal. Nikmatnya lain, berkahnya lain. Katanya disebutkan, ana sering dinasihati sama guru ana Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Universitas Al-Ahqaf. Itu menyebutkan bahwasanya katanya utlubul barakah wala tatlubul kasra. Mintalah atau carilah, minta sama Allah itu cari keberkahan, diperbanyak untuk keberkahan itu. Wala tatlubil kasra, jangan nyari yang banyak, sedangkan banyak tersebut jadi hisab untuk kita, jadi perhitungan kaget di akhirat. Amal kita, duit kita kemana dan lain-lain bakal jadi hitungan. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan sama Allah di tempat yang baik. Kita termasuk uang yang dipilih sama Allah, karena banyak dari seseorang itu tanpa kita pikir panjang sudah tahu kita pasti ada wong yang dekat masjid, dekat musola, dekat tempat ibadah, dekat tempat Majlis Ilm, cuman belum tentu dia bisa ngelangkah kecuali di situ Allah lebih dulu untuk menggerakkan kaki dia biar dia bisa duduk di Majlis Ilm. Ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah. Sedikit yang pengen dibahas pada subuh hari ini tentang hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan, karena sebelum belajar, sebelum majelis, sebelum melakukan ibadah apapun itu dimulai dengan Bismillah, dimulai dengan niat, perbanyak niatnya. Karena terkadang niat itu emang simple, niat itu gampang. Oh gampang, niat cuma naruh di dalam hati. Cuman syaitan nandak rugi. Syaitan kalau tak baca untung jangan sampai rugi. Niat be kadang tak ada terlintas. Pengen majelis, pengen dan lain-lain. Oh niat hadir. Majelis katanya salah satu disebutkan doa itu diijabah atau dikabulkan sama Allah ketika orang tersebut lagi di dalam majelis. Kenapa? Karena lagi mengingat Allah atau lagi mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ibadah mustajab. Ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah. Di sini menjelaskan tentang ana membuka kitab Jauharul Lu'lu'iyah fi syarahin Arba'in Nawawiyah, menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi. Kalau wong pondokan biasanya tahu. Wong pondokan biasanya tahu hadis tersebut. Hadis tentang maratibuddin. Maratibuddin ini kedudukan kita di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk wong yang standar atau menengah atau wong yang paling dekat sama Allah? Biasanya dijuluki sama apa? Salah ulama disebut dengan apa? Kekasihnya Allah, wong yang dekat, yang dijauhkan sama Allah, mahfud, terjaga dari maksiat. Ketika pengen maksiat langsung teringat, ya Rabb,
Ada Allah yang nyinggai anak panjang lebar. Kita termasuk di posisi yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita menjelaskan dulu hadis ya, tentang hadis tersebut bahwasanya maratibuddin. An Umar radhiyallahu anhu katanya disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun, tak kalah kami, karena wong dulu sahabat itu pasti sahabat datangnya ke Nabi, ketika kumpul duduk sama Nabi. Jangan kita pikir oh cobalah anak hidup di zamannya Nabi. Banyak ada beberapa wong siapa termasuk masuk di dalam pikiran tersebut, menyebutkan cobalah hidup di zaman fulan. Oh pasti anak termasuk uang yang paling baik, uang yang bakal berjuang untuk Nabi panjang lebar. Belum tentu, karena di zaman Nabi ada uang jahat juga ya, Abu Lahab, banyak. Jadi kita belum tentu ditakdirkan ketika kita dilahirkan di zaman Nabi, belum tentu kita bakal jadi orang baik. Alhamdulillah sekarang ini kita dijadikan orang Muslim, orang Islam. Kata Imam Haddad ya, ketika engkau itu dijamin atau engkau itu tergolong dari orang yang Muslim, karena itu sudah nikmat paling besar. Nah entah dari mana keluarga, dari mana keadaan tubuh, postur kita, selagi kita memegang agama Islam itu sudah paling nikmat. Antum fi rawhin wa raha wa huburin wa istiraha, nikmatul Islam halat bisaha. Kenikmatan Islam itu sudah menandingi seluruh nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak seluruh wong dapat rahmatnya Allah, tidak seluruh wong pacak masuk Islam, tidak seluruh. Terkadang banyak bahkan yang mengaku Islam cuman memperolok-olok agamanya Allah. Sekarang banyaknya yang aneh-aneh banyak. Makanya di situ kita ditunjukkan sama Allah, ya sudah anggaplah orang tersebut jadi teguran untuk kita biar tidak ada jauh dari majlisul ilm, biar kita tidak ada jauh dari majlisul ilm. Karena kalau kita jauh, kita tidak akan beda ke mana yang benar, mana yang tidak. Kata Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, kata dia bakal datang kage, sama seperti disebutkan nama Nabi. Katanya Islam itu datang ketika datang itu asing, kemudian mulai terkenal, kakek bakal kembali lagi jadi asing. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, disebutkan beruntung bagi orang yang asing tersebut ketika di akhir zaman cuman dia yang berpegang agama tersebut, berpegang agama Islam. Ana sering dinasihati sama guru ana bahwasanya disebutkan bakal ada di zaman ente, kata dia, diibaratkan seseorang ini bawa, anggaplah kita gambarkan karena lagi musim-musim lebaran ya, lagi zaman ini kurban. Itu kata Habib Abdullah Baharun, kita bakal bawa kambing, digambarkan agama tersebut berbentuk kambing. Kita bawa kambing jalan menuju wong, kakek wong ngomong, oh bagusnya, kata dia, anjing kau ini bagusnya. Disebutkan di dalam apa? Dalam cerita tersebut bahwasanya uang sekitar dia ngomong, ini anjing bagusnya. Akhirnya uang yang bawa kambing tersebut ngomong, tidak, apa mata kau butuh? Ini kambing, tidak, ini anjing, katanya, untuk meragukan kita di dalam keagamaan gitu. Dibawa lagi ke depan, dijingok lagi sama uang, bagusnya anjing kan. Coba, kata dia, tidak percaya apa kamu ini bahwasanya ini kambing. Akhirnya langsung kambing tersebut bersuara, be, katanya, disebut kan? Oh bagusnya, kata gonggongannya. Masih ada. Setiap uang itu masih pengen meragukan agama kita. Sekiranya kita bakal melepaskan agama kita, itu bahayanya. Apalagi akhir zaman luar biasa. Kita bawa agama tuh tak susah. Sampai sekarang ini udah termasuk agama itu semakin mundur, tren yang dimaju ke. Masuk mall berseret salah, masuk mall dan lain-lain salah seluruhnya. Pakai seret salah, pakai gamis salah, pakai cadar salah. Padahal itu yang diajarkan sama Nabi. Itu yang harusnya. Cuman kita aneh, nyinggung orang pakai cadar ditegakkan ninja dan lain-lain, aneh. Sudah mulai. Dan semoga kita masih tetap dijaga sama Allah, masih bisa hadir di majelis ilmu, masih bisa duduk sama guru, tanya sama guru. Karena pentingnya itu punya guru. Apapun nanya. Karena Nabi menyebutkan kun aliman, jadi orang alim. Kita dipinta sama Nabi jadi orang alim. Oh ya Arab, mungkin
kita sudah banyak lalai, sudah banyak ghafil masalah pengen jadi orang alim, sudah ada kesempatan lagi baca Arab, sudah kun aliman au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar, pengen jadi orang yang belajar ilmunya agama. Muta'allim di sini nulis, baca hidup di pondok lah. Oh mungkin ya Arab, anak udah baca lagi, tidak ada sempat, anak baru kenal agama mungkin baru-baru ini, atau kalau anak sibuk begawe jadi tidak ada sempat. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an, atau mendengarkan ilmu agama itu senang, cinta, hadir setiap majelis, sama baca kita sekarang ini, hadir majelis ilmu. Au muhibban, kalau emang tidak baca karena faktor dan lain-lain, waktu dan lain-lain, kekosongan tidak gatik untuk hadir majelis. Au muhibban, atau jadi wong yang cinta sama wong yang senang sama ilmu, cinta sama gurunya, cinta sama wong yang hadir majelisnya, cinta sama tempatnya, sebisanya. Bahkan disebutkan kalau emang kita emang niat tidak bisa hadir, oh ini mungkin di hari Senin anak tidak bisa hadir, di hari Senin ada majelis, sudah sebisanya, oh sudah anak nganterkan sepeda minuman botol atau minum aqua untuk uang-uang yang hadir majelis tersebut, biar anak dapat pahala. Cari apapun itu kebaikan, sekiranya kita dapat ikut andil di kebaikan tersebut. Jangan kita mencari kemaksiatan, cari sesuatu yang buruk ikut andil di situ, jangan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sebutkan nama Nabi lagi, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Sudah bukan uang alim, bukan uang yang belajar, bukan uang yang mendengarkan ilmu, bukan uang yang cinta sama ilmu. Siapa lagi? Pasti uang yang pembenci. Dia udah uang bodoh dan lain-lain, dia tidak belajar, dia membenci. Itu yang nas'alullah salama, jangan sampai kata Nabi disebutkan jangan sampai jadi uang yang kelima. Semoga kita tidak. Dan kalau emang kita ini, salah satu nasihat dari Imam Ghazali, sedikit nasihat dari Imam Ghazali, kalau bisa, kata Imam Ghazali, bahwasanya Imam Ghazali ini bukan dari kalangan Arab, bukan dari keturunan uang Arab, tidak. Cuman kitabnya luar biasa, sampai sekarang dibaca. Kitab Ihya, Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Banyak kitab-kitab Imam Nawawi. Disebutkan kata Imam Nawawi itu kenapa bisa jadi uang alim yang luar biasa. Ada badaannya lagi namanya Ahmad. Imam Ghazali itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada badaannya namanya Ahmad. Kenapa bisa jadi uang alim? Karena ketika abahnya dulu, semasa abahnya hidup, abahnya itu senang hadir majelis, nyingok uang alim nangis, ya Arab, kata dia. Mungkin anak udah telat, cuman sebisanya jadikan uang yang lahir dari sulbiana ini jadi uang alim. Itu mintanya, karena doa orang tua tersebut sampai kapanpun bisa dikabulkan sama Allah. Yang penting doa, kapan dikabulkan terserah, jangan minta dipaksa. Itu namanya maksa. Uang juga kadang kalau dipaksa manusia, dipaksa, ya Arab ana minta ini, ya Arab ana minta ini. Kalau manusia dipinta juga bosan lah, enggak? Dipinta juga harus dipeloi, itu namanya maksa. Jangan. Kita minta, seandainya doa tersebut tidak dikabulkan sama Allah, katanya dicatat menjadi pahala, jadi tabungan untuk kita di akhirat, menambah amal lah. Itu Imam Ghazali, katanya abahnya sering nangis dan berdoa. Bahkan disebutkan di cerita Nabi Allah Khidir ya, sama Nabi Allah Musa, disebutkan ketika pengen masuk satu kampung dan minta makan di kampung tersebut, tak kasih uang nunjuk makan sama sekali. Uang pelit kalau bahasa gitu, uang yang tidak nunjuk sama sekali. Ketika pengen keluar dari kampung tersebut, Nabi Musa agak jengkel, pengen keluar sama Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir nyingok ada satu rumah gubuk agak miring, dibenarkan sama Nabi Allah Khidir. Habis dibenarkan sudah lagi. Kalau menurut kita biasanya minta ke makanan dan lain-lain. Ini tidak, Nabi Allah Khidir sama Nabi Allah Musa keluar. Kemudian namanya Nabi Musa ditakdirkan sama Allah untuk bertanya. Bertanya, oh Nabi Allah Khidir, kata dia, ngapoi kau kata dia benar rumah tersebut, sedangkan sekampung ini tidak kata yang kita makan, kata yang kita makan kelaparan. Disebutkan dalam Al-Quran, apa disebutkan? Wa kana abuhuma salihah
dulu katanya kedua orang tuanya itu termasuk orang yang dekat sama Allah, termasuk orang soleh, makanya anak ditakdirkan sama Allah untuk benarkan rumahnya. Bahkan menurut ahli tafsir, orang yang mentafsirkan Al-Quran, ulama menyebutkan oh itu kakeknya, abah yang disebut di dalam Al-Quran wa kana abuhuma sholihah itu kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh masih bisa nunjuk rahman, nunjuk kasih sayangnya sampai Allah masih gerakkan uang baik untuk jaga anak keturunan yang ketujuh. Makanya jangan ngira oh tidak usahlah, kalau untuk uang lain manfaatnya tidak usahlah. Tidak, selagi bisa diunjuk sama Allah kesempatan untuk baik. Tidak bisa nunjuk banyak, nunjuk dikit. Jangan sampai dunia itu dalam hati cukuplah dunia itu di kantong, jangan dalam hati. Atau ulama, kalau sudah di hati susah. Ketika uang nyampak duit nyampak di depan pintu masjid misalnya, oh mungkin besok ya datang lagi, ketika lewat di masjid tersebut nengok lagi, mungkin ada ini, mungkin ada. Itu namanya dunia sudah nempel, sudah lengket di dalam hati. Kita jauhin nama Allah Subhanahu Wa Taala dari cinta sama dunia. Masyarul hadirin yarhamni yarhamkumullah, balik lagi ke tingkatan-tingkatan di dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini malaikat Jibril menyerupai seseorang. Disebutkan di sini Zata yaumin, kata Sayyidina Umar lagi bercerita bahwasanya ketika kami duduk sama Nabi, ada wong datang katanya. Uang datang katanya, iztala alaina rajulun syadid bayadis siap, katanya uang yang emang putih bajunya, bayadis siap, putih nih bajunya, rapi. Bayadis siabi syadidis sawadis sya'ri katanya. Dan dia mempunyai bulu, jenggot, kumis dan lain-lain, rambut itu hitam luar biasa. Kalau uang sudah hitam rambutnya itu luar biasa, cantiknya, lemaknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mengajarkan bahwasanya sebisanya kita serapi mungkin. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu senang, cinta sama sesuatu yang indah. Jangan hidup itu masa bodoh udah. Yang penting anak pakai baju. Terserah anak baju itu cuma sampai ketek dan lain-lain. Jangan. Sebisanya rapi mungkin. Sebisa kita. Di situ disebutkan hadis tersebut bahwasanya malaikat Jibril datang dengan tampilan manusia yang sahabat tidak tahu siapa itu. Kemudian di situ la yura alai disebutkan menyerupai. Di sini disebutkan la yura alaihi asarus safar, ketika Nabi Allah ketika malaikat Jibril datang ke Nabi, itu idak katik tanda-tanda bahwasanya dari perjalanan jauh. Cuman sahabat tak tahu siapa, wong tak pernah nyingok. Kalau wong sini kenal lah kenal, yang penting oh sering nyingok budak ini, sering ada subuh, sering ada. Ini tidak pernah sama sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak kejingoan tanda-tanda bahwasanya dia datang dari kejauhan. Karena dulu tak katip mobil, tak katip motor di zaman Nabi. Dan itu sahara, padang pasir, mustahil kalau tidak kena debu minimal kena debu, kejingoan ada uang tuh keluar. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di depan atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan dengkulnya dia duduk di depannya Nabi. Jadi ketika Nabi buat halaqah, di situ datang malaikat Jibril yang menyerupai seseorang tersebut. Bahkan disebutkan dalam cerita menyerupai Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini sahabat yang paling tampan, yang paling wangi, paling putih, paling bagus ini. Jelas ketampanan dia setelah Nabi Muhammad. Cuman senang, namanya malaikat menyerupai dia senang. Kebanyakan menyerupai Dihyatul Kalbi, sahabatnya Nabi. Namanya Dihya. Bahkan di sini disebutkan fa asnada rukbatayhi, menyentuh dengkulnya dia sama dengkul Nabi, ditempelnya. Itu membuktikan bahwasanya ini pengen menanya sesuatu yang serius. Kalau tidak ada serius, ya sudah di belakang sahabat pacak angkat tangan nanya. Ini mengajarkan Nabi Allah, mengajarkan adab sama guru macam mana.
Terus fa asnada rukbatihi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Terus meletakkan telapak tangan malaikat Jibril, meletakkan ke pahanya Nabi. Pengen nanya serius biar Nabi itu fokus di tengahnya. Kita kalau pengen ditanya terus kita dipegang, tidak baca lagi nih kiri kanan. Kenapa? Ini pembahasan serius. Terus kemudian berkata, faqala, kemudian berkata malaikat Jibril yang menyerupai manusia tersebut, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan aku siapa itu Islam, apa itu Islam, dan kapan kita bisa disebut Muslim? Apakah kita disebut Muslim dengan syahadat sudah selesai? Tidak. Kita harus membenahi macam mana caranya kita termasuk uang yang disebut Muslim. Di sini ulama berpendapat bahwasanya di situ dengan panggilan ya Muhammad. Panggilan ya Muhammad itu haram menurut ulama kita. Karena Nabi Muhammad bukan kawan kita, bukan sahib kita dan lain-lain. Itu malaikat Jibril memanggil ya Muhammad. Fanadahu. Di situ sebut wanadahu bismihi, menyebutnya dengan nama Rasulullah langsung. Kalau orang sana menyebutkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya apa disebutkan banyak yang lain-lain julukan, tidak langsung. Hatta Rasulullah tidak disebut sama Allah. Itu di situ di dalam Al-Qur'an langsung nama tidak. Kenapa? Karena menunjukkan haram kekasihnya Allah. Harus ada panggilan yang indah untuk beliau. Wa nada bismihi ma'annahu haram. Sahabat ulama bertanya, kenapa bisa jadi malaikat Jibril di situ mengajarkan sama sahabat dengan panggilan ya Muhammad, sedangkan panggilan tersebut haram kalau manggil langsung. Oh, ada 3 faktor. Faktor pertama kenapa malaikat Jibril itu menyerupai tersebut manggil Rasulullah dengan kalimat Muhammad, pertama karena mungkin kata ulama di situ belum turun ayat untuk mengharamkan panggilan tersebut. Pertama. Kedua, di situ disebutkan mungkin. Di situ disebutkan haram itu untuk adami. Untuk manusia yang diharamkan untuk manggil Muhammad. Sedangkan untuk malaikat tidak. Untuk malaikat tidak diharamkan. Terus di sini disebutkan juga ada faktor ketiga bahwasanya biar sahabat-sahabat itu tidak mengira bahwasanya ini malaikat Jibril, bahwasanya ini malaikat Jibril ini termasuk mungkin wong yang sudah kenal sama Nabi tiba-tiba manggil Muhammad akrab, tidak. Biar sahabat itu mengira ini wong badui, wong perkampungan yang tidak berpendidikan datang ke Nabi cuma nanya masalah hukum. Itu 3 faktornya. Jadi tidak haram mungkin. Terus di sini akhbirni anil Islam. Malaikat Jibril bertanya sama Rasulullah, apa itu Islam? Islam di sini annal haqiqatuhu, bahwasanya Islam yang benar-benar Islam tersebut, Islam di sini anta'lam, dia mengetahui, benar-benar mengetahui 100%, wa tasdiq, dan membenarkan ajaran Islam tersebut, wa taslim, dan menerima apapun yang terjadi setelah dia masuk Islam tersebut, diwajibkan salat dan lain-lain. Itu dia menerima, itu namanya Islam. Jangan ketika masuk Islam pengen salat, malas berat, ngapalah ya salat 5 waktu Hati-hati ngomongin sejak itu. Ngapalah salat 5 waktu. Padahal aslinya 50. Jadi 5 waktu. Nah. Di situ disebutkan Islam itu apa? Dijawab sama Rasulullah langsung. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat. Di sini ada kedua kategori. Kita tidak dituntun sama seperti mu'alaf ketika lahir langsung dituntun untuk masuk Islam, tidak. Kullu mauludin 'alal fitrah katanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap seseorang itu dilahirkan suci, seorang bayi itu. Tergantung mana bapak ibunya mengarahkan. Apakah ke agama Islam atau Yahudi atau Nasrani, atau mengarahkan dia cinta sama agama Islam atau cinta sama dunia atau cinta sama akhirat. Itu tergantung wong tua, karena wong tua faktor terbesar kata Nabi. Ini hadis menyebutkan. Jadi ketika kita dilahirkan di keluarga muslim, kita langsung masuk jadi muslim. Beda sama mu'alaf. Mu'alaf harus dituntun.
Ketika dituntun sudah, dia termasuk saudara kita semuslim. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah. Di sini menjelaskan tentang iqamatus shalah, mendirikan salat. Tak mungkin kita disebut Islam kecuali kita mendirikan salat. Salat itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Nah, kata ceritanya. Bahkan disebutkan di dalam pendapat ulama menyebutkan masih ada namanya salat ihtiram al-waqt katanya, untuk menghormati waktu, lagi di perjalanan, tak kata wuduk dan lain-lain, lagi di bis. Sudah wuduk tanpa salat tanpa wuduk, cuma untuk apa? Biar salat. Sekiranya kita tak tahu bagi nasallallahu salama, ada musibah atau apa menyebabkan kita meninggal, ya Arab, ana sudah salat dengan tanggungan tersebut, meskipun ana tak do sempurna salatnya. Tahrimul ihtiramul waqt di situ. Di sini disebutkan bahwa yang salat itu penting. Ada cerita katanya yang ya jadi himbauan untuk kita, bahwasanya ada seorang ibu katanya datang. Ibu ini di rumah sama ada anaknya pengen urusan dunia, pengen rapat, bahasanya pengen rapat di satu tempat sekitar jam 7, disebutkan sama anaknya, minta bangun ke ibunya, dari malam sudah dijanji ke. Akhirnya ibunya ketika bangun subuh, bangun ke anak-anaknya. Ibu yang tersebut, orang tua yang tersebut bangun ke anaknya untuk membangunkan anaknya biar sholat subuh. Tidak bangun dengan cara apapun, sudah tidak ada bangun lagi. Tidur masih nyenyak. Bahkan sebagian kita kadang kalau dibangunkan marah. Orang tua tersebut karena sudah tidak baca, sudah ditinggal sama orang tuanya. Sampai jam 6, sampai jam 7, sampai jam 8, sampai jam 9 bangun anaknya tersebut, marah-marah sama ibunya, marah-marah sama orang tuanya. Bukannya karena lu udah ngomong, bukannya kita nih udah ngomong, ya ibu, kata dia, orang tua kata bangun ke kami jam sekian, jam 7 kami ada rapat dan lain-lain. Kata ibunya, jawaban ibu yang bagus apa? Kata ibunya, anak sudah gagal mengurus kau di dalam masalah agama, katanya, untuk apa lagi anak peduli sama dunia kau. Itu hebat itu jadi patokan untuk kita minimal. Jangan lupa bangun ke anak. Kita ibadah, datang ke masjid terus setiap hari panjang lebar, cuman anak kita, keluarga kita di rumah sudah biarlah, yang penting anak sholat, yang penting anak dekat sama Allah. Tidak, kalau ingin masuk surga ajak, jangan di dunia wes rumah, di surga anak bareng, jangan. Katanya bahkan ada satu ulama Mesir menyebutkan, katanya, man yansahaka, kata barang siapa yang menasihatimu fi umurus salah, di dalam perkara salat, nasihati setiap ini, maksudnya mogalah dia nyanyi, kalau bahasa kita banyak omong, dikit-dikit ngomong, salat, sudah beberapa menit lagi salat lagi. Ada orang yang tidak ada capek untuk nasihati kawannya, tidak capek untuk nasihati keluarganya. Itu katanya fa'alam annahu asyaddu hubban laka, kata ulama disebutkan, ketahuilah wong itu uang yang agak menurut kita ngesel ke karena kita malas untuk salat. Fa'lam annaka asyaddu hubban laka, itu uang yang paling cinta sama kau. Apa? Karena dia nandak kau masuk dengan aku. Kalau bisa bersama di dunia, bisa bersama juga di akhirat. Itu yang jadi patokan. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Cuma mengeluarkan zakat ini bagi yang mempunyai harta, tidak seluruh. Cuma salat tetap. Kata Habib Segaf Baharun menyebutkan apa? Anak heran sama uang, katanya, ketika lagi sehatnya dia sholat, ibadah panjang lebar, cuman ketika dia sakit, terbaring, katanya dia meninggalkan sholat. Sedangkan sakit tersebut itu sudah pinggir-pinggiran untuk meninggal, cuman dia tidak ada sholat, meninggalkan kewajiban dia. Kan ulama menyebutkan, kalau tidak bisa tegak, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring duduk sholatnya. Kalau tidak bisa juga sudah dengan pelopak mata untuk menggerakkan isyarat, ana lagi baca Fatihah, ana lagi rukuk dan lain-lain. Itu sangkin tidak kati alasan untuk ditinggalkan. Sampai ada katanya salat itu di perang masih tetap salat.
dibagi, ada tata cara untuk salat ketika hendak berperang ya. Itu saking pentingnya salat, jangan sampai ditinggalkan salat minimal 5 waktu. Kalau kita tidak baca sunnah dan lain-lain minimal 5 waktu, jangan sampai tinggal. Ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah, itu yang pertama kita termasuk jadi orang Islam. Alhamdulillah kita termasuk orang syahadat. Alhamdulillah kita termasuk orang yang salat. Alhamdulillah, mungkin kalau kita punya harta kita diwajibkan untuk zakat. Tanya sama ulama macam mana wajib zakat tersebut. Terus yang keempat di sini wa tasumar Ramadan. Dan di sini wa tasumar Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jangan dianggap sepele. Katanya ketika kita satu hari tidak ada puasa di bulan Ramadan, ketika kita qada di selain Ramadan, maka di situ pahalanya tidak sama seperti di bulan Ramadan. Sayang, sebisanya jangan dibatalkan. Dan ingatkan, perhatikan ini nasihat, ingatkan namanya perempuan dari ibu atau saudara atau anak dan lain-lain, ingatkan yang di Ramadan belum qada. Karena perempuan ada namanya terhalang dengan itu tersebut, haid dan lain-lain. Ingatkan, jangan sampai dilupakan. Jangan nunggu setahun lagi baru dibarengkan sama Senin Kemis dan lain-lain, labas, tak apa-apa. Terus di sini, di situ puasa Ramadan. Alhamdulillah kita termasuk orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang terakhir di dalam ketika kita dikategorikan Islam itu wa tahujja, dia berhaji. Wa tahujja di sini dia bermaksud pergi haji lin nusuk, cuman untuk ibadah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman disyaratkan di dalam hadis tersebut ini stata'ta ilaihi sabila, cuman jikalau engkau mampu. Jikalau mampu untuk haji tersebut, bismillah. Jangan banyak minjem. Karena kita ini kadang melok tren ya, jingok uang haji, sudah anak pengen haji. Anak pengen haji, minjem duit sama fulan. Ketika kita haji, yang kita wajibkan nafkah itu kelaparan, paham enggak? Disuruh begawe dewek, padahal kita kewajibannya. Ada kewajiban. Ada satu ulama disebutkan bahwasanya ulama tersebut punya anak murid, dan anak murid ini termasuk uang yang kaya. Anak murid ini termasuk uang kaya yang dia mempunyai duit, pengen haji. Cuman datang dulu ke uang tua, datang dulu ke gurunya, nanya, "Wahai Syekh," kata dia, "anak pengen haji, doakan anak biar haji tersurut." Haji setiap tahun. Anak punya duit, ini anak pengen haji. Kata syekhnya, "Anak pengen nanya dulu, apakah ini haji? Haji yang pertama kali, Hajjatul Islam ya? Haji karena Islaman dia, atau haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat?" Kata uang yang punya duit tersebut yang pengen haji ngomong, "Ya Syekh, ini haji yang kedua. Dan doakan anak biar setiap tahun, setiap waktu haji." Ini kebanyakan kesalahan dari kita. Kita pengen haji, kenapa? Biar dia jingok sama uang, "Oh fulan itu lemah haji terus." Cuma jingok keluarga dia. Apakah keluarganya termasuk uang yang mampu? Apakah keluarganya termasuk uang yang kenyang? Apa termasuk uang keluarga tersebut uang yang lapar? Sama baca uang yang bangun masjid. Oh duit, setiap ada duit bangun masjid sini, bangun masjid itu. Itu tidak membuktikan dia dengan kebaikan. Sedangkan uang tuanya tidak dipeduli ke, anaknya tidak peduli ke, keluarganya tidak dipeduli ke. Itu yang lebih utama katanya. Makanya disebutkan di dalam makalah tersebut, ta'ajab tuh kata dia. Man yaski sakaya wa ahluhu dhama, katanya. Anak terkejut atau heran sama seseorang katanya mempunyai tempat banyu minum ya, bagi-bagi banyu minum untuk uang kampung. Wa ahluhu dhama, sedangkan keluarga dia kehausan, dia tidak tahu. Makanya pedulikan dulu, perhatikan keluarga. Dekat dengan keluarga itu apa yang dibutuhkan, apalagi kalau di situ ada anak yatim, perlu diperhatikan lebih. Itu yang disebutkan, disyaratkan bahwasanya haji tersebut ini stata'ta ilaihi sabila, haji tersebut yang diperhatikan jikalau mampu. Jangan memaksakan diri, karena Allah sudah tidak ada memaksakan, kita memaksakan diri. Tidak bagus juga ujung-ujung lagi.
Itu pertama, syarat bahwasanya kita termasuk uang muslim. Alhamdulillah kita termasuk uang muslim. Ada uang yang lebih dekat lagi sama Allah. Disebutkan apa? Uang mukmin. Uang mukmin. Apa itu uang mukmin? Uang mukmin uang yang di tingkatan pucuk dari muslim. Di situ disebutkan al-mu'min ini, fa akhbirni 'anil iman. Nanya lagi malaikat Jibril sama Rasulullah, fa akhbirni, kabarkan aku ya apa? Ya Rasulullah, katanya Muhammad, kabarkan aku. Apa itu iman? Sekiranya kita biar belajar untuk menjadi orang yang mukmin. Iman di sini Nabi menyebutkan antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Pertama tadi syahadat, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan lain-lain. Cuman ini berimannya belum. Mengimani emang 100% iman bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu Tuhan kami dan Allah itu Rabb. Wahdaniyah, satu esa. Antuk minabillah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Beriman sama malaikat-malaikat Allah. Bahkan disebutkan dalam itu yajibu alaina ma'rifatu asyarah. Wajib untuk kita setiap orang muslim mengetahui 10. Karena dulu di zaman kita masih diajar nama-nama malaikat. Sekarang ini udah mulai agak merosot. Beberapa madrasah mungkin masih ada, beberapa TK mungkin masih ada, cuman tidak ada seluruh tempat. Padahal itu wajib. Yajibu alaina ma'rifatu asyara minal malaikat tafsilan, secara tafsil, secara detail. 10 malaikat yang perlu wajib kita, karena banyak malaikat yang diciptakan nama Allah, luar biasa, malaikat banyak. Siapa yang disebutkan? Wahum Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, malaikat Mikail, wa Israfil, wa Izrail, wa Munkar, wa Nakir, wa Ridwan, wa Malik, wa Katibul Hasanat wa Sayyiat. Ada yang mencatat. Setiap manusia ada nama apa? Setiap manusia ada 2 malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukannya. Siapa itu? Di sini disebutkan wa yusammah kullu minhuma raqibun wa atid. Makanya hati-hati, jangan hidup sekendak kita, Ingat, ada yang nyatat. Ada yang nyatat amal tersebut. Itu yang penting, yang perlu kita perhatikan. Pertama, beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan ada kitab-kitab yang Allah turunkan ke rasul-rasul atau kekasihnya Allah itu. Yang wajib kita ketahui ada 4. Pertama, At-Taurah li Sayyidina Musa. Taurat itu untuk Nabi Allah Musa. Terus di sini wal Injil untuk Nabi Allah Isa. Ada lagi namanya Zabur untuk Nabi Allah Daud. Karena kitab-kitab ini kebanyakan sudah dirubah sama penganut ini. Terus wal Quran di Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in, dan Al-Quran yang diturunkan sama Nabi Muhammad dan untuk umat-umat Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya Allah perlu yang kita ketahui juga. Wal yaumil akhir, dan percaya sama namanya ada hari akhir. Bukan kita nih terkadang syaitan masuk, apalagi kalau kita masih kecil, kadang kita nih kepikiran bahwasanya nyebutkan apakah benar lagi ada siksa kubur, apakah benar ada ini, apakah ini cuma dongeng, atau ke ulama-ulama, atau emang uang jujur. Itu makanya yang disyaratkan ada namanya mukmin, iman, yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, ada namanya yaumil hisab, ada penghitungan, ada yaumil mizan, ada pertimbangan, timbangan amal kita. Makanya kita berdoa sama Allah, ya Rabb, masukkan kita ke dalam surga itu dengan rahmat-Mu, karena ibadah kita tidak baca untuk menandingi, apalagi kita wong soleh, wong alim, masih ragu sama amal dia diterima atau tidak. Disebutkan di situ. Makanya kita harus minta rahmatnya Allah biar kita dimasukkan Islam, masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan bahwasanya ada wong yang ketika masuk surga dengan rahmatnya Allah dia nanda, ya Rabb, kata semasa hidup anak ibadah. Di dalam hadis disebutkan anak ibadah termasuk wong yang paling taat sama Engkau, ya Rabb, senanglah kalau ini. Ada wong yang emang ujian nilainya sesuai sama yang dijawab sama dia, senang luar biasa dibandingkan
Cuman karena oh ini bonus sudah apa naik PK nih. Ngapo anaknya rektor, anaknya kepala sekolah dan lain-lain masuk B100 langsung tanpa dijingok lagi. Cuman berbeda ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang ini bertanya ya Arab, kata dia masukkan anak karena karena ibadah. Karena kedekatan anak banyak ibadah kepada engkau. Kata Allah ya kata Allah ya sudah, kata Allah kita timbang, nyuruh malaikat menimbang amal tersebut dengan mata, kenikmatan mata yang ditimbang. Ternyata kenikmatan mata yang Allah berikan ke dia itu lebih besar dibanding ibadah dia. Kalau kita ngembek kecil, pendapat kecil bahwasanya mata ini yang bisa nyingok kita Al-Quran, mata ini yang bisa kita melewati nikmatnya Allah tuh, bisa lewat dari lubang dan lain-lain jalan buruk. Mata ini seluruhnya nikmat itu dari mata kebanyakan. Baca nyingok Ka'bah, baca nyingok ini, baca nyingok orang soleh, itu nikmat. Rahmatnya Allah di situ. Allah tunjuk kita kenikmatan tersebut. Dari situ baru minta sama Allah bahasanya dimasukkan ke surga dengan rahmatmu. Tak kata amal kita yang bisa menjamin kita untuk masuk surga. Kita cuman ibadah ya Arab, anak ibadah. Macam mana akhirnya kaget ya Arab, anak tahu engkau itu maha rahim, maha rahman. Engkau maha kasih sayang, anak sudah ibadah, sudah taat kepada engkau. Meskipun engkau yang tidak ada butuh sama kita. Allah tidak butuh sama hambanya untuk taat. Karena lebih banyak lagi yang lain sudah taat. Cuman kita minta didekatkan sama Allah. Disebutkan minta pandangannya Allah Subhanahu wa taala biar kita dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditanyakan, wahai imam, kata dia, Imam Habib Ali Al-Habsyi pengarang maulid, disebutkan, wahai imam, awsafani, katanya, awsafani al-jannah, gambarkan aku atau ya sebutkan apa itu surga, macam mana surga itu bentuknya atau kenikmatannya. Karena surga itu katanya mala'inun ra'at, mata ini tidak pernah mandang sebagus surga. Wala udhunun sami'at, tidak kata kuping ini mendengar tentang cerita surga itu paling nikmat. Ketika kita dengar fulan ini bagus menceritakan surga, kaget ketemu orang lain lagi ada yang lebih bagus lagi menceritakan, tidak kata habis-habisin. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, tidak bakal terlintas di dalam hati manusia itu surga itu bisa ini. Ternyata pas lagi ditampakkan lebih jauh lagi, lebih bagus lagi. Disebutkan kata Imam Ali Al-Habsyi ditanya sama anak muridnya, wahai imam, kata dia, gambarkan aku macam mana surga. Imam Ali tidak ada repot, katanya, fihi Rasulullah, di dalamnya ada Rasulullah, ada cukup, katanya. Kata Habib Ali Habsyi, bahkan sahabat ini menyebutkan kalau emang bukan di surga itu ada Rasulullah, kita nandak masuk surga. Untuk apa kita ngejar-ngejar surga kalau tidak kata Rasulullah, nikmat, saking nikmatnya. Itulah namanya pecinta Rasulullah. Karena banyak ada namanya sahabat namanya Sauban ini kalau tidak ada nyingok Rasulullah sedengat dia balik ke rumah tidak ada nyingok Rasulullah, badannya pucat, makan udah tidak ada tenang, minum tidak ada tenang, pengen nyingok Rasulullah hiburan dia. Itu Sauban. Bahkan banyak ulama-ulama menyebutkan bahwasanya bukan Sauban yang menyebutkan itu, sahabat lain menyebutkan bahwasanya ya Rasulullah, katanya fa'asirul majnun, kita dijadikan seakan-akan kita nih kal majnun, pecah uang gila. Ketika di rumah kita belum ada bisa ketemu sama engkau ya Rasulullah, engkau mungkin ada waktu sama keluarga setelah majelis dan lain-lain, pecah uang gila, mondar mandir, kapan ketemu Rasulullah lagi. Itu sahabat yang cinta, yang benar-benar cinta sama Rasulullah. Bahkan disebutkan katanya, ya Rasulullah, kata sahabatnya, seandainya aku masuk surga dan surga aku beda sama surgamu, mungkin anak-anak tidak bisa masuk, tidak bisa nyingok engkau. Karena surga itu ada tahapan, ada rantaian, ada tingkatan, ada levelnya. Yang paling tinggi surga Firdaus. Kata Rasulullah disebutkan motivasi. Setiap pengen amal baik itu cari yang paling bagus, cari yang paling besar, cari yang paling tinggi. Kata Rasulullah, ketika kau minta surga, minta surga itu surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itu Sauban yang ngomong, ya Rasulullah, macam mana seandainya kita masuk surga dan surga kita berbeda sama surga engkau, kita tidak bisa ketemu. Itu yang membuat gelisah. Kalau sudah masuk ke surga gelisah, paham tak? Kalau kita yang penting masuk surga selesai, kita yang penting masuk surga selesai ya Arab.
Yang penting nikmat, tidak ada masuk dengan aku. Ini tidak sahabat nanda. Nanda kesempatan tersebut hilang. Angkanya disebutkan almar'u ma'aman ahab. Orang itu bakal dikumpulkan dengan siapa yang dicintai dia. Ketika dia cinta sama orang alim, ketika cinta sama orang yang dekat sama Allah, insya Allah didekatkan, dikumpulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan kita cinta sama orang yang bukan muslim, bukan orang yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Itu yang hati-hati. Banyak dari muda-muda biasanya kebanyakan. Insya Allah itu cuman hiburan semata, kayak balik lagi biasanya. Terus di sini beriman itu ketika kita disebut orang mukmin itu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia beriman kepada qada, qadarnya Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia beriman. Itu yang paling penting, beriman sama ketentuan Allah. Udah ini diunjuk kekurangan. Terkadang Allah itu nunjuk kenikmatan itu melalui mata kita nyingok kekurangan dari wong. Oh, nyingok wong enggak baca jalan, cuman masih bisa hadir majelis, ya Rabb. Macam mana kita ini yang masih kaki sempurna tidak hadir majelis, sayang nian nikmat. Ketika kita dijingok, kita nyingok uang yang tidak punya mata, atau uang yang tidak baca nyingok, kita dijingok sama Allah yang punya mata. Ya Arab, sayang nian mata ini tidak dipakai untuk baca Al-Quran. Banyak kaki dan lain-lain, itu kenikmatan. Jangan dianggap nyingok uang yang kurang ajar. Nyingok uang yang kurang ajar sama kita atau sama uang fulan itu langsung kita membenci. Langsung benci, ya itu uang tidak bagus, itu uang akhlaknya buruk dan lain-lain. Nabi tidak dengan jaga. Mungkin bisa jadi itu ditampakkan depan mata kita, itu jadi hiburan jadi pelajaran untuk kita bersyukur, ya Rabb, anak tidak dijadikan sama uang yang kurang ajar baca itu. Karena ulama sering menyebutkan ta'allamtul adab min qillatil adab. Aku ini belajar, kata ulama, ya, belajar adab itu dari uang bahkan yang tidak punya adab. Oh berarti ini salah, oh ini berarti salah. Itu yang dipinta. Jangan setiap apapun itu jingok bahwasanya ini ciptaan Allah. Macam mana cara kita berpikir positif sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya sama takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, kebaikannya Allah, keburukan. Dan ketika kita ditentukan sama Allah jadi uang yang baik, ketentuan ditakdirkan dengan takdir yang baik, alhamdulillah, fatuba, katanya beruntung bagi kita. Kita bisa hadir majelis di sini, beruntung. Ditakdirkan dengan sesuatu yang baik, alhamdulillah. Itu pertama disebutkan muslim, kedua mukmin, harus ada kategori tersebut. Ketika kita masih merutuk, masih tidak ada nerima dengan takdirnya Allah, itu belum disebut mukmin. Belum disebut mukmin. Terus yang terakhir disebut dengan al-ihsan. Ketika beribadah itu harus yang lebih baik. Dibocokin lagi, antara mukmin itu namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah sama Allah itu, entah salat, entah itu haji, entah apapun itu ketaatan sama Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, sekiranya engkau itu melihat Allah, dibayangkan melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada. Cuman jangan dibentuk dengan bentuk yang seperti kita, tidak boleh di situ. Terus anta'budallaha ka'annaka tarah, ketika dia hendak beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jikalau dia tidak mampu untuk membayangkan melihat Allah, fa innahu yarak, ketahuilah pasti Allah itu tidak bakal luput. Allah yang nyingok kita. Makanya kita perlu diperhatikan ketika kita beribadah, ketika kita maksiat. Ini perhatikan sikap nasihat yang ana dapat dari ulama, dan ini yang jadi pegangan, ya. Ketika kita maksiat atau kita terjatuh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat atau dengan alat atau yang lain pun, dengan apapun itu wasilahnya, jangan tinggalkan tempat tersebut kecuali diganti dengan sesuatu yang baik. Ketika kita bertobat sama Allah, oh ya Rabb, ana lalai, ana termasuk orang yang ghafil, lalai dalam maksiat tersebut, ana nyesel, udah, jangan ditinggalkan tempat tersebut, isi dengan sesuatu yang baik. Modelan kita, oh mungkin kita termasuk orang yang nakal sampai mengadakan atau nasallallahu salama buat diskotik. Dari situ dapat pelajaran, akhirnya taubat. Jangan tinggalkan diskotik itu, sudah anak lepaskan, anak serahkan uang, tidak.
jadikan tutup apa diskotik itu diganti untuk madrasah dan lain-lain. Karena apa? Karena ada namanya yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul hisab, hari pertanyaan. Di situ ditanya dan seluruh sesuatu yang kita pakai dan suatu tempat yang kita hadirin dan lain-lain itu bakal jadi saksi untuk kita kaget di akhirat tersebut. Makanya biar saksi tersebut, tempat tersebut ngomong, ya Rabb, ana pernah dipakai maksiat pada waktu sekian. Cuman ketika dia taubat dan dia ingat sama engkau ya Rabb, katanya dia ganti amalan tersebut dengan amalan yang baik, ini, paham? Biar tidak ada menjadi kesaksian yang buruk untuk kita di hadapan Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang disebut ihsan, uang yang mendapatkan. Makanya disebutkan kata ulama di situ. Tempatnya ulama uang soleh itu ketika pengen melakukan sesuatu langsung teringat, ya Rabb, kita lagi dijingai sama Allah, lagi diperhatikan sama Allah, sampai maksiat itu malu. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita ini termasuk uang yang sudah hidup asal-asalan Allah juga ada beda, kita tidak tahu. Itu nasallallahu salamah, berlindung sama Allah dari kata-kata tersebut. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Ini malaikat Jibril cuma mengajarkan tentang maratibul din, mana kedudukan kita sekarang ini. Apakah kita termasuk uang mukmin, atau kita termasuk uang muslim, atau kita termasuk uang yang ihsan. Cuman itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, Al-Fakir minta maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, iqdi hajatina wal muslimina qarib, ishfi maradana wa mardal muslimina qarib. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha, iftah lana babal khair, iftah lana babal khair, iftah lana babal khair, waj'alna min ahli al khair ya man wafaqqa ahli al khair wa a'anahum alaih. Wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.